Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya layak diberikan kepada Tuhan Allah semesta alam. Kami yakin dan kami percaya inilah satu bentuk pernyataan kami bahwa kami rindu untuk mendengarkan kebenaran. Sebab tanpa firman Tuhan, sungguh kami tidak berarti Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya jika malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk merindukan firman-Mu, kami juga percaya Tuhan merindukan untuk memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu ucapkan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau, kami percaya sudah diikat, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Tinggal satu malam lagi kita akan doa pencurahan Roh Kudus. Malam hari ini sebenarnya 1 minggu 2, 3, 4 hari yang lalu saya ingin membahas tentang memahami lambang Roh Kudus sebagai burung merpati. Namun ketika kemarin di dalam doa dan penyembahan, Tuhan ingin kita membahas tentang memahami lambang Roh Kudus bukan sebagai burung merpati tetapi sebagai api. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita buka Matius 3 ayat 11. Kitab Matius 3 ayat 11. Kita akan membahas topik malam hari ini, Roh Kudus sebagai api. Jadi Roh Kudus ini banyak sekali dilambangkan. Dilambangkan dengan angin, dilambangkan dengan api, dilambangkan dengan air, dilambangkan dengan burung merpati, dan lain sebagainya. Dilambangkan dengan udara, dilambangkan dengan minyak. Tapi malam hari ini satu topik saja yang akan kita bahas, tentang Roh Kudus dilambangkan sebagai api. Kita buka Matius 3 ayat 11. Jika kita sudah menemukan ayat ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat 11. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, dan lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Silakan duduk. Mazmur 29 ayat 7. Suara Tuhan itu menyemburkan nyala api. Oke? Jadi salah satu lambang daripada Roh Kudus ini adalah api. Allah itu adalah roh. Makanya kalau kita ingin menyembah Allah, maka kita juga harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi kita mesti memiliki api di dalam hidup kita. Jadi kita perlu memikirkan baik-baik bahwa Allah ini dilambangkan sebagai api yang menghanguskan. Allah itu adalah roh. Sebab itu ketika kita mengenal Allah, kita tidak boleh melepaskan salah satu aspek, bahwa dia adalah pribadi yang dilambangkan dengan api. Ya. Jadi kita mesti mengerti, ketika Roh Allah, Roh Kudus dilambangkan sebagai api, apa sih sebenarnya yang dikerjakan,
di dalam kehidupan kita orang percaya, supaya kita mengerti. Kalau misalkan kehidupan kita tidak sesuai, bertentangan dengan api ini, kita bisa cek, oh ternyata kita nggak punya roh Allah dalam hidup kita. Ini penting sekali. Jadi jangan kita terkecoh. Banyak orang Kristen, jadi saya tadi ada pendeta dari Surabaya bertanya, kita konsultasi, kita saling tukar pendapat. Dia bilang, apa sih yang dimaksud sekali selamat tetap selamat? Saya bilang, dia bilang begitu, saya bilang begini. Yang dibilang pertama kita mesti mengerti dulu, ketika Tuhan bilang pengikut Kristus, Kristus itu adalah Kristos, sifatnya. Jadi orang yang menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia harus memiliki sifat-sifat Kristus. Kalau orang mengaku Kristen tapi tidak melekat sifat-sifat Kristus, itu cuma pengagum, bukan pengikut. Itu harus dibedain. Ketika Allah sebagai api, kalau nggak ada api di dalam kehidupan kita, berarti tidak ada roh Allah di dalam hidup kita. Itu penting sekali, harus dibedain. Ya, kita sekarang akan mempelajari tentang Allah sebagai api di dalam Yesaya 4 ayat 4. Yang baca nanti Yesaya 4 ayat 4. Kita akan melihat Allah sebagai api yang pertama di dalam kitab Yesaya 4 ayat 4. Ayo. Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Yerusalem, putri Sion, dan menghapuskan segala noda dari Yerusalem dari tengah-tengahnya. Terus Roh yang mengadili dan yang membakar. Dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Oke? Jadi fungsi dari api atau roh Allah sebagai api yang pertama adalah membersihkan dengan cara membakar. Apa yang dibakar? Seperti saya pernah singgung sebelumnya, kalau emas, pertama kali emas itu dimasukin di dalam sebuah tromol, kemudian digiling dengan menggunakan air perak, kemudian emas itu disaring, kemudian saringan itu akan meninggalkan bongkahan emas. Sebelum dia menjadi warna kuning, dia mesti melewati namanya api, proses pemurnian. Pada waktu dibakar, ada yang hitam-hitam. Kalau saya bilang ini sisa-sisa air perak yang melekat dalam emas itu. Dia nggak bisa tanggal sendiri, tapi dia harus ditanggalkan dengan api. Dibakar sedemikian rupa, baru yang hitam itu lepas sendiri. Kehidupan kekristenan yang memiliki api harus menanggalkan kotoran-kotoran yang melekat dalam kehidupan kita. Ini penting. Kalau kita mengaku Kristen, tapi kotoran demi kotoran terus melekat, tidak pernah lepas, ini perlu jadi tanda tanya. Bukan berarti sebagai orang percaya kita ini suci. Nah, proses penyucian itu terjadi berlangsung terus menerus. Bukan sekali dua kali. Jadi salah satu ciri khas kalau kita punya api Allah, maka kita jangan sampai memiliki sifat. Kalau sudah bilang sifat, itu berarti orang sudah terbiasa melakukan. Itu tak sifat. Kalau hari ini dia suka ngerumpi, besok jaga jangan sampai ngerumpi lagi. Berarti belum sampai pada tahap sifat. Kalau hari ini ngerumpi, besok ngerumpi, lusa ngerumpi, hari ini ngerumpi, jam sekian ngerumpi, makin ngerumpi, nah itu.
Jadi pelan tapi pasti sampai pada tahap karakter, sifatnya. Dia terkenal suka membicarakan orang. Ini yang namanya sifat. Kalau mungkin hari ini kamu marah, kesel sama orang, bicara, besok aduh jangan sampai lagi marah. Itu manusiawi. Tapi kalau hari ini marah, besok marah, lusa marah, berbulan-bulan dikuasai kemarahan, akhirnya itu sampai menjadi tahap sifat. Ini yang perlu diperhatikan. Nggak gampang. Makanya proses pemurnian itu berlangsung. Ada kadang-kadang emas itu dibakar sebentar saja langsung lepas. Tapi ada yang perlu waktu untuk membakar, untuk melepaskan kotoran-kotoran yang melekat pada emas tersebut. Jadi ini pentingnya kita mesti mengingat. Di dalam Yesaya 4 ayat 4 ini dikatakan, apabila Tuhan membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Kita perlu mengingat baik-baik kata membersihkan di dalam Yesaya 4 ayat 4 ini itu dipakai kata bawar. Sama-sama kita bilang bawar. Yang dimaksud kata membersihkan atau bawar ini dalam bahasa Ibrani ini, itu artinya seperti ini, ya. Itu dimakan habis, dilenyapkan, disapu bersih, nggak boleh ada tersisa. Saudara mungkin pernah belajar tentang Simson di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14. Ini kata bawar yang saya kupas yang pertama. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan. Lihat, berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kalau seseorang dikuasai oleh roh Tuhan, maka belenggu-belenggu kotoran itu otomatis lepas. Amin. Kalau hari ini kita terikat dosa, besok terikat dosa, lusa masih terikat dosa, itu berarti nggak ada roh Allah, nggak ada roh kudus, nggak ada api Tuhan dalam kehidupan kita. Datang ke gereja masih dikuasai kepahitan. Besok datang dikuasai kepahitan. Berarti nggak ada apinya Tuhan. Ini penting sekali. Banyak orang Kristen yang menuju neraka. Jangan terkecoh. Orang bilang sekali selamat tetap selamat. Enggak. Ketika Tuhan bilang, jika kamu percaya maka kamu diselamatkan, kata percaya di situ ditulis dalam bentuk kata kerja. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi jangan kita bilang kita percaya, tapi kita melakukan yang jahat. Kata kerjanya di mana? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka akan terpancar iman kita dari apa yang kita lakukan. Kalau hari ini kita suka ngerumpi, besok aduh jangan sampai, masih ada rasa sadar. Jangan sampai kita berbuat jahat terus tepuk dada, merasa hebat, merasa jago, luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini bahaya. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang mesti ngomong yang pedas-pedas. Kenapa? Karena tujuannya kita itu supaya kita semua nanti selamat ketemu dengan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan misalkan menjemput kita, kemudian atas ada 1-2 orang. Loh, bukannya dia yang sering berdoa, bawa firman Tuhan, kok dia bisa ketinggalan?
Kita mungkin para pelayan-pelayan Tuhan gak bisa memonitor satu-satu, betul tidak? Tapi kalau kita punya apinya Tuhan, maka kotoran-kotoran seperti itu harus kita berinisiatif terbuka untuk melepaskan dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan sampai kita diikat dengan belenggu dosa. Ketika ada api Tuhan yang menguasai kita, maka belenggu-belenggu yang mengikat kita harus dilepaskan, dibakar oleh apinya Tuhan. Itu ciri khas yang pertama. Dibersihkan. Jangan menghalangi kebebasan kita untuk bergerak di dalam Tuhan. Jika ada orang yang melayani Tuhan tapi terikat dalam belenggu dosa, suka jelekin orang, suka ngerumpiin orang, saya bilang dia tertipu. Tertipu. Makanya Tuhan bilang ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu. Kalau kita mau jadi pribadi yang asli, harus ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan, itu penting. Jadi penting sekali ya, kita harus memiliki apinya Tuhan. Pada saat ada apinya Tuhan, maka penghalang-penghalang itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan bisa masuk dalam kehidupan kita. Itu penting. Jadi api Tuhan itu penting dalam hidup kita. Dia harus menghabiskan hal-hal yang menghalangi hidup kita untuk berhubungan dengan Dia. Jangan ada pagar duri antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah itu akan tercermin antara hubungan kita dengan sesama kita. Amin. Kalau kita nggak bisa akur dengan yang kelihatan, jangan pernah mimpi kita bisa akur dengan Tuhan. Itu kita dibohongi sama setan. Makanya ada firman-Nya. Kalau kamu nggak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kasih agape ini baru muncul. Allah itu roh, Allah itu kasih. Dia baru muncul pada saat ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, tapi kita tetap mengasihi orang itu. Baru muncul itu kasih agape ini. Itulah sebabnya kasih agape ini nggak sembarangan muncul. Nggak sembarangan. Ada kasih Philadelphia, itu kasih persaudaraan. Kasih suami istri, hubungan ikatan darah dengan anak, storge. Kasih eros antara suami istri. Tapi itu bukan kasih agape. Kasih agape ini baru muncul ketika Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Kenapa Tuhan bilang sama Yohanes, sama Petrus, "Hei, Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 2 kali. Petrus, agape. Petrus jawab apa? Philia Tuhan. No. Dia tanya lagi. Agape, Philia Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tanya sekali lagi. Agape. Langsung dia jawab agatos. Ketiga kali baru Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Selama kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kita nggak bisa menjadi seorang pemimpin rohani yang mengasihi. Menjadi sesama umat yang mengasihi sesama kita. Saudara pikir Petrus disalibkan dengan kepala di bawah kalau nggak punya kasih agape? Nggak mungkin.
Ini kasih inilah yang membuat dia sanggup untuk disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Tiga kali loh Tuhan tanya, agape enggak sama saya? Enggak Tuhan, pilih ya. Tuhan enggak mau. Tuhan tanya lagi, agape enggak? No. Pilih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan tanya, agape enggak? Langsung dia bilang, agatos Tuhan. Saya mengasihi engkau dengan kasih Allah. Baru Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian pada ayat penutup dikatakan, demikianlah Petrus ditentukan untuk mati. Luar biasa Petrus itu. Jadi untuk melayani Tuhan kita perlu punya kasih agape. Dan itu tercermin kepada orang-orang sekitar kita yang menyakiti kita. Dalam pelayanan kita kadang-kadang sudah berusaha yang terbaik, tetap aja dicela, tetap aja disorotin jeleknya. Sekali kita berbuat jelek, pelayan-pelayan Tuhan diceritain sampai satu bonang pun dengar. Betul. Tapi kadang-kadang kalau dibalik lagi, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan udah buat sedemikian rupa, kadang-kadang kurang menerima penghargaan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Seorang pelayan Tuhan dihormati 2 kali lipat. Itu penting. Kadang-kadang jemaat tidak menyadari betapa seorang pelayan Tuhan itu bergumul luar biasa. Mereka mendoakan, kita mendoakan supaya jemaat diberi pertolongan begini-begini, tapi belum tentu jemaat mendoakan gembalanya, pelayan-pelayan Tuhannya. Yang ada dilihat terus, kalau bikin salah pasti dikabarin kiri dan kanan, satu bonang kalau perlu tahu. Ini bahaya. Kita pelayan Tuhan manusia. Seperti saya bilang, pada waktu Tuhan memanggil saya, saya dulu minta ampun bejatnya. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan, mau tidak kamu melayani saya? Boleh Tuhan kalau saya dikasih kesempatan. Saya nggak mau cari pelayanan, saya nggak mau cari no. Tapi ketika Tuhan kasih kesempatan, saya ambil. Saya berikan yang terbaik. Ini penting sekali. Dan itu harus kelihatan dari buahnya, ada apinya Tuhan. Dulu dia kalau marah, sekali ngamuk berantem. Tapi begitu ada api Allah, belajar sabar. Bukan mengalah, tapi karena ada roh Tuhan di dalam hati, kita belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dulu kalau dibicaraan orang, awas lu, gue samperin lu punya rumah. Tapi karena ada apinya Tuhan, dibakar semua emosi-emosi yang tidak penting. Ada perubahan, ada apinya Tuhan di dalamnya. Amin. Saya dulu kalau marah, ini sudah tahu. Kalau saya lagi kesel begitu, diomel-omelin, saya ambil helm, saya kepruk kepala. Itu dulu. Namanya manusia lama. Tapi begitu kenal Tuhan, ada perubahan. Penting. Yang perlu diperhatikan, kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita, maka sifat-sifat kotor itu dibakar. Jangan sampai hari ini ngerumpi, besok ngerumpi, lusa ngerumpi, pagi siang sore ngerumpi, ceritain jelek-jeleknya. Kalau sekedar bertanya, tidak apa-apa. Jangan jelek si A, jelek si B, pelayan ini jelek, semuanya jelek. Tidak ada apinya Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis, tidak ada yang suci. Kenapa? Karena akal dan hatinya itu kotor. Makanya semua yang dilihat pelayan Tuhan itu jelek semuanya. Tapi saya bersyukur di sini, kalau lihat orang-orang yang punya kerinduan datang doa malam, pencurahan Roh Kudus, mending saya nonton sinetron. Tapi di sini ya ampun, puji Tuhan, orang-orang yang punya apinya Tuhan.
Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk dibakar oleh Tuhan. Kalau dulu berjam-jam nonton TV, utara nonton pagi, siang, sore, malam. Tapi karena ada pencurahan Roh Kudus, dikurangi porsinya. Berarti ada kerinduan untuk mengutamakan perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara jasmani. Saya bersyukur. Saya tanya ke kawan saya yang di Jakarta, kamu doa 10 malam bagaimana? Ya, cuma segelintir datangnya. Kamu tempatmu, aduh puji Tuhan, ada oma-oma, ada kaum muda, ya kan, suami istri. Ya, kalau dipikir-pikir 20-30 mungkin ada lah. Lumayan loh. Kalau kita hari pertama penuh, makin lama cuma Bapak Ibu gembala. Jadi saya bersyukur, berarti di sini ada apinya Tuhan. Di sini ada apinya Tuhan yang membuat orang-orang melepaskan hal-hal yang tidak menyenangkan demi untuk mencari Tuhan. Rasanya bangga hati ini bisa melayani anak-anak Tuhan yang punya rasa cinta pada Tuhan. Bayangkan kalau saya berkhotbah begini, mempelajari khotbah aja berjam-jam, 7 jam, 8 jam, 6 jam. Kita perlu merenungkan apa sih maksud ayat ini Tuhan. Tiba-tiba yang datang 2-3 biji. Mending berbisik-bisik tetangga saja, ya kan? Tapi kalau lihat banyak begini, semangat untuk bicara. Apalagi begitu lihat, wah mata-matanya berbinar semua, ya kan? Asal jangan berbinar karena saya di depan, ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama bahwa Roh Kudus dilambangkan sebagai api untuk membersihkan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 2 dan 3 dia berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kalau ada apinya Tuhan dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka segala kotoran-kotoran itu harus dilepaskan supaya kita bisa mempersembahkan yang benar kepada Tuhan. Ini penting. Jangan sampai Tuhan bilang begini, munafik lu. Kamu memuliakan aku dengan bibir, tapi hatimu jauh daripadaku. Bayangkan Tuhan itu kalau ngomong tuh pedes, munafik lu, ular beludak. Kita belum, betul lah. Coba kalau Bapak Gembala kita bilang, jemaat-jemaat yang munafik, ular beludak, kosong langsung gereja. Tapi Tuhan Yesus nggak tanggung-tanggung. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat dibilang, munafik lu seperti kuburan. Luarnya putih, dalamnya penuh dengan cacing, busuk. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di sini bukan orang-orang kuburan. Di sini hatinya wangi-wangi semuanya. Kalau nggak wangi mana bisa sampai hari ini datang dalam hampir penuh ini gereja. Kalau nggak punya kerinduan, amin. Berarti orang-orang yang di sini ini memang sudah ditakdirkan banyak yang ke surga. Kalau terjadi pengangkatan sebentar malam, wah paling banyak GBI Dasana Indah.
Rumahnya sebelah-sebelah. Tetangga semua. Lu lagi. Ih, si Maksi lagi. Oke kan? Jadi kita harus memiliki apinya Tuhan. Ingat, yang pertama apinya Tuhan itu membersihkan. Bersihin. Jangan sampai ada kotoran yang jadi karakter. Sekali dua kali bikin salah manusia, tapi jangan sampai jadi karakter. Nggak mungkin kan? Oh, si Maksi bilang jangan bikin salah, jangan bikin dosa. Wow, pulang-pulang keluar sayap semua di sini. Orang-orang bilang, ih, siapa itu? Kok kakinya nggak injak tanah? Iyalah sudah ada sayap, terbang. Pasti nggak tidur di rumah, tidur di atas pohon. Tapi karena di sini jemaat-jemaatnya, saya bersyukur sama Tuhan, orang-orangnya ya memiliki kerinduan yang kuat untuk melepaskan kotoran-kotoran hidup yang melekat. Dan saya percaya kalau ada apinya Tuhan, korban persembahan kita ini berbau harum. Berbau harum. Orang bisa melihat. Kata Kidung Agung, oh manisku, seperti merpati seperti merpati matamu. Bayangkan, saya melihat di sini matanya kayak merpati semua. Ya kan? Enak dilihat. Ya kan, bulu matanya panjang-panjang dan lentik. Jadi kalau di dalam Kidung Agung, kenapa Roh Kudus itu digambarkan dengan burung merpati? Salah satu sifat dari burung merpati itu adalah dia memiliki suara yang merdu, tapi dia memiliki mata yang indah. Orang Kristen harus enak dilihat. Jangan begitu lihat orang dari jauh, langsung menyimpang. Begitu dilihat, dia lagi, mending. Nah, ini penting. Tidak serta-merta saya bilang, jadi orang Kristen itu mesti, kok kayak sempurna begitu, kayak malaikat. Enggak. Biasa tapi enak dilihat. Begitu lihat dia sudah senyum. Apa kabar? Jangan-jangan kita ketemu dengan orang dari jauh sudah dialog. Saya kadang-kadang kalau ketemu orang dari jauh, dulu saya jadi marketing begitu sama. Apa kabar? Di siapa ya? Enggak. Kita baru kenalan, tapi paling bagus kalau mampir sebentar di stand saya. Iya nih. Hanya senyuman pertama. Coba bayangkan kalau kita jadi orang marketing. Bu, ini dong barang. Muka kita tuh nggak ada senyum-senyumnya. Terus galak judes, ditanyain berapa harganya. Ibu nggak lihat di situ ada harganya? Nggak pakai itu, lihat tuh harganya. Loh, banyak loh orang Kristen begitu ketemu, ya kan? Kalau Shalom begitu ketemu sama Kak Maksi langsung manis, dari jauh udah pasang senyum, kan enak dilihat. Jangan begitu berpapasan di jalan, buang muka, hati-hati bawa motor ketabrak tembok, ya kan? Tapi saya bersyukur di sini nggak ada. Di sini kalau ketemu sama saya di jalan, Kak Maksi apa kabar? Sehat? Sehat.
Yang kedua, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang awan, dalam tiang api untuk menerangi, ya, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Keluaran 13 ayat 21. Jadi fungsi api Tuhan sebagai api adalah untuk menerangi jalan. Oke? Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus, kalau api Tuhan ada di dalam hidup kita, maka di dalam Mazmur 139 ayat 12 dia berkata begini, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Perhatikan, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mau ada dimanapun, di gereja, di rumah, di lingkungan, tetap jadi orang Kristen yang bercahaya. Ada apinya Tuhan. Jangan di gereja kayak malaikat, di mimbar kayak malaikat, begitu turun tanduk keluar semua. Banyak. Untung di sini ndak ada. Nggak ngaku. Seperti saya bilang, saudara mau pilih yang mana? Saya ngomong yang manis-manis, tapi tersesat. Daripada belak-belakan jujur, kita koreksi diri. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau mengubah diri saya sesuai kehendak-Mu. Jadi orang yang punya apinya Tuhan, yang menerangi hidupnya, mau jalan siang malam, tetap dia bersinar di hadapan Tuhan. Amin. Tetap dia bercahaya. Kenapa? Karena ada cahaya Tuhan dalam hidupnya. Mau ada di lingkungan manapun, tetap dia bercahaya. Mau ada ditaruh di tempat yang gelap, tetap dia melakukan perbuatan-perbuatan di dalam terang. Hari ini kita ada di gereja Tuhan, mungkin kita kalau di depan orang mungkin kita bisa melakukan yang baik-baik. Tapi bagaimana kalau nggak ada yang lihat? Bisa nggak? Kalau kita misalkan ada di tempat sana karena nggak ketemu dengan sesama orang gereja, ngomongnya nggak beraturan, terus suka ya macam-macam melakukan hal-hal di dunia yang gelap, itu berarti tidak ada roh Tuhan sebagai api dalam hidup. Jadi penting, kalau ada roh Tuhan sebagai api dalam hidup kita, dimanapun kita ada, tetap bercahaya. Amin. Tetap cemerlang. Mau dimanapun, tetap sebagai pengikut Kristus, watak Kristus ada dalam hidup saya. Kegelapan akan seperti siang. Nggak ada kegelapan yang membuat kita jadi gelap. Kenapa? Karena ada terang Kristus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ini penting. Manusia ini suka sekali melakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, betul enggak? Nggak ada orang mau mencuri pada siang hari bolong. Itu pun sudah nekat-nekatan. Kebanyakan pencuri mau mencuri pada malam hari. Begitu juga orang yang melakukan dosa-dosa. Pacaran maunya di gelap-gelap. Mojok di pohon, di atas kuntilanak dia ya kan? Pegang kiri dan kanan. Cipika kanan dan kiri. Semua pengen digelap-gelap. Betul tidak? Karena nggak ada yang lihat. Tapi orang Kristen yang punya api Tuhan, mau digelap mau diterang sama.
Nggak ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Karena saya membuat diri saya bercahaya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup saya. Ada api Tuhan. Mau dilihat orang enggak, tetap sama A, I, U, E, O. Muka belakang sama. Jangan di mukanya manis, belakangnya. Kadang-kadang saya ketemu banyak anak Tuhan loh. Kalau di muka senyumnya mengambang, tapi begitu, tahu enggak dia? Begini semua diceritain. Tapi puji Tuhan malam hari ini saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini yang memiliki apinya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap sama muka belakang. Kalau belakang senyum, depan senyum. Depan gembira, belakang gembira. Kalau di depan memberkati, belakang juga memberkati. Berarti ada api Tuhan. Terang. Ini penting. Ya. Jadi kita mesti ingat, yang pertama, Roh Kudus dilambangkan dengan api untuk membersihkan. Yang kedua, untuk menerangi. Ya. Kita harus mengerti, malam hari ini kalau ada yang kotor-kotor, oh langit terbukalah, berikanlah api rohmu, singkirkan kotoran-kotoran dari hidupku. Aku ingin terang dimanapun aku berada. Mau di rumah kek, mau di kantor kek, tetap bercahaya bagi Tuhan. Dan yang terakhir, Sefanya 1 ayat 12. Sefanya 1 ayat 12 saya bacakan. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor. Pertama, lihat, perhatikan. Memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Oke? Yang perlu kita perhatikan, ketika ada api Tuhan di dalam hidup kita, dia akan menggeledah. Ya, menggeledah di sini dia akan menyelidiki. Kalau kita salah, kita jangan lihat kesalahan orang, lihat kesalahan kita. Kalau ada api Tuhan, jangan lihat kesalahan orang, lihat kesalahan diriku. Oh Tuhan, apa yang sudah aku buat hari ini? Kalau ada apinya Tuhan. Jadi digeledah. Bahasa Ibrani yang dipakai dalam kata menggeledah di sini adalah kaufas. Oke, kenapa saya bilang begini? Dari awal saya bilang saya suka meneliti Alkitab dari bahasa aslinya, karena saya lebih menangkap maksudnya. Jadi digeledah. Oke, 1 Raja-Raja 20 ayat 6, dia berkata begini, tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan kaufas, menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingin akan mereka ambil dan mereka bawa. Ketika ada roh Allah sebagai api dalam kehidupan kita yang menggeledah rumah kita, maka kita mesti siap. Apapun yang Tuhan ambil dari hidup kita harus kita serahkan, harus kita lepaskan. Kita mungkin aduh Tuhan, saya suka banget ini, saya suka banget ini. Tapi ketika ada apinya Tuhan, kita mau melepaskan apa yang Tuhan mau kita lepaskan. Nggak enak loh. Nggak enak. Mau bukti? Kadang-kadang pagi-pagi Tuhan ingin menggeledah kita. Hei, doa pagi. Tuhan,
ngantuk sekali tuh. Tapi kita nonton sampai jam 1, jam 2 malam, main komputer. Tapi begitu disuruh doa pagi, aduh, ya kan? Kalau ada api Tuhan lain. Begitu Tuhan bilang, datang doa pagi. Memang enak, tapi Tuhan mau ambil. Kamu gak boleh menghabiskan waktu untuk tidur-tiduran. Saya mau ambil waktumu, berikan untuk saya. Ketika ada apinya Tuhan, kita mau beri. Oke Tuhan, saya bangun. Apa saudara pikir enak digeledah Tuhan? Enggak. Saudara pikir ketika Daud berkata, lebih baik 1 hari berada di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia ini seorang raja. Dia bisa mengunjungi banyak tempat yang bagus. Betul tidak? Dia bisa jalan-jalan ke Jakarta, Monas, Bali. Tapi Daud berkata apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Dia melewati hari-hari yang penuh berkat, keindahan di hadapan Tuhan, melebihi dari 1000 hari di tempat lain. Dunia tidak bisa memberikan yang terbaik melebihi hadirat Tuhan. Tapi banyak orang kalau ada acara, kadang-kadang padahal sudah tahu hari Minggu, hari kudus oleh Tuhan bilang apa? Jangan melakukan pekerjaan pada hari itu. Kecuali memang ada urgen, nggak masalah. Kemudian mungkin saya mau masuk gereja sebentar. Saya mau pengen ada ibadah sebentar. Tapi sebisa mungkin untuk Tuhan berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Yang pertama itu harus untuk Tuhan dan yang terbaik. Karena itulah yang membuat Tuhan melihat persembahan Habel. Kenapa persembahan Habel itu dilirik oleh Tuhan? Kenapa disukai? Karena dia memberikan yang pertama dan yang terbaik. Ada orang memberikan terbaik tapi bukan yang pertama. Ya, ada orang bilang, oh ini perpuluhan untuk Tuhan. Tapi lu sudah belanja-belanja dulu kiri dan kanan. Iya kan? Itu dalam hal perpuluhan. Di sini tidak disinggung. Kalau saya disuruh khotbah di gereja yang diundang ke saya selalu bilang, haram makan uang perpuluhan. Saya bilang dengan jelas, mau bukti? Kita buka firman Tuhan belak-belakan. Dari bahasa aslinya. Saya tunjukin ke mereka, haram kamu makan uang perpuluhan. Uang perpuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan, kasih di gereja, pelayan Tuhan. Maaf kata, sekarang saya sering kali menemukan pelayan-pelayan Tuhan hidup di dalam kekurangan karena banyak anak Tuhan tutup mata. Dan kejadian di dalam Alkitab terjadi lagi. Banyak orang-orang Lewi meninggalkan ladang-ladang Tuhan. Mereka menggarap ladang mereka, kemudian ditanya kenapa? Karena orang Israel gak memperhatikan kita lagi. Ini penting loh. Anak-anak Tuhan yang mau diberkati di tempat ini harus peka kepada para pelayan Tuhan. Jangan sampai memberi malas, kritiknya panjang lebar. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Di sini anak Tuhan itu manis-manis semua. Jadi penting. Kita jadi umat Tuhan harus dong. Jangan sampai sudah salah terus didiemin. Iya kan? Jangan. Kasihan. Kalau anak Tuhan salah didiemin, wah jadi apa? Ya, jadi yang pertama membersihkan, menerangi, yang ketiga menyelidiki. Amos 9 ayat 3 penutup.
Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan kaufas. Aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Apa artinya ayat ini kalau Tuhan sebagai api? Dimanapun kita sembunyi, kalau Tuhan datang sebagai api, kita nggak akan bisa sembunyi. Digeledah. Mau sembunyi di dasar laut, Tuhan bisa dapat. Apapun dosa yang kita sembunyikan, serapat apapun, Tuhan bisa temukan. Tuhan bisa temukan. Hari ini lu boleh tutupi, besok lu boleh tutupi, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, ada apinya Tuhan. Suatu saat pasti Tuhan tunjukkan. Suatu saat Tuhan pasti nyatakan. Harus hati-hati. Jangan sampai apinya Tuhan ini menggeledah hidup kita. Kalau kita ada dosa yang kita simpan, nggak ada orang tahu dan kita merasa nyaman, justru kita mesti hati-hati. Kenapa? Oh, nggak ada apinya Tuhan, nggak ada Roh Kudus. Makanya saudara-saudara yang ada di tempat ini jangan kaget, jangan heran kalau ada orang hobinya itu suka ngerumpi, suka cerita jeleknya orang, tapi dia tidak merasa salah. Kenapa? Karena api Tuhan nggak ada. Kalau ada api Tuhan seperti ini, nggak mungkin dia melakukan itu. Amin. Jadi ini akhir dari renungan kita malam hari ini. Suatu saat kita akan membahas, jika Tuhan memberikan kita kesempatan ibadah-ibadah yang akan datang, kita akan membahas beberapa lambang Roh Kudus supaya kita lebih mengerti, lebih memahami, lebih mendalami apa yang dimaksud Roh Tuhan sebagai api, Roh Kudus sebagai api. Amin. Jadi mulai hari ini kita ingat, yang pertama membersihkan. Tuhan, kalau ada kotoran dalam hidup saya, ada masalah berarti. Jangan-jangan nggak ada apinya Tuhan dalam hidup saya. Ada kotoran yang sekian lama saya simpen, nggak ada orang yang tahu. Jangan-jangan ada kotoran. Oh Tuhan, ampuni saya. Saya mau ada apinya Tuhan. Ketika kita menyadari ada apinya Tuhan, maka kita juga mau bersih-bersih. Jangan bersih-bersih orang lain. Bersihin dirimu sendiri. Tuhan bersihkan. Bersihkan hidup saya. Api Tuhan sebagai terang. Mau ada dimanapun kita ada, mau di tempat tersembunyi, tetap kita bercahaya. Jangan sampai di gereja kita kayak malaikat, begitu keluar orang mendengar, aduh ngomongnya nggak enak, berarti api Tuhan ada masalah. Membersihkan, menerangi, menyelidiki. Ketika ada apinya Tuhan, kita lihat diri kita, Tuhan, ada yang salah, mulut saya kurang memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan selidiki orang, selidiki diri kita sendiri. Amin. Perhatikan, saya percaya malam hari ini bukan satu kebetulan. Ketika Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya bagi kita, Tuhan ingin kita menjaga dan siap untuk menjaga api Tuhan tetap menyala dalam hidup kita. Amin. Kita ambil tempat duduk masing-masing. Oh haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Oh haleluya Yesus.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, langit pun terbuka, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Haleluya Yesus. Malam hari ini ada orang yang akan merasakan Roh Kudus sebagai api. Ada yang akan mengalami Roh Kudus sebagai air yang menyembuhkan, yang menguatkan. Ada yang merasakan Roh Kudus sebagai angin yang menyegarkan, yang memberi semangat baru. Ada yang mengalami Roh Kudus sebagai minyak, di mana engkau akan merasakan ada satu keharuman ketika engkau ada di hadirat Allah. Berbagai macam lambang Roh Kudus akan engkau alami malam hari ini. Dengan iman, apa yang engkau rindukan, lihat dengan mata imanmu. Langit terbuka, mencurahkan rohmu, mencurahkan Roh Allah bagi kita semua malam hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya.
bersyukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, hujani tempat ini dengan kuasa-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya Yesus, Engkau turun sebagai api Tuhan, turun sebagai hujan dan embun. Oh haleluya, Tuhan turun seperti minyak urapan yang mengharumkan kehidupan orang-orang percaya di tempat ini. Oh mahara asyalawalahim wa ada ayara asyalawala alaikim al-karash bahana ara adila ali mahara asyalawala alam. Engkau membelah setiap gunung batu sehingga boleh mengeluarkan air yang memberi kehidupan dan menguatkan yang lemah. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Oh mahara asyalawalahi innahara asyalawalahi al-karashalawalahi mahadara hasyalawalahi bahada anara hasyalawalahi. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Wa mahadaya rahashalawalahi wa mahada Allah alaihim la asyalawalaha ya rahashalawalahi wa mahada shalawalahi. Oh mahada ali salawalahi marahash la ada halaiha malam. Oh la ada arahash la alkum marahati lawalahi salawalahi ma'alaha ya rahashalawalahi. Oh haleluya. Haleluya. Langit pun terbuka. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya.
haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu di hati kami Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh